Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Al-Haris. Memasak, pasti kalian tidak asing dengan kata memasak. Ya, memasak adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia untuk menyiapkan sebuah makanan. Nah, memasak itu sendiri adalah kegiatan menyiapkan makanan untuk dimakan, yaitu dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut bisa dimakan. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, dan peralatan. Ada juga kombinasi bumbu dapur untuk mengatur rasa dan mengubah makanan dari segi warna, tekstur, rupa, rasa, dan penampilan, dan serta nilai nutrisinya. Ada berbagai macam metode memasak. Yang pertama, ada menggoreng, terus merebus, ada mengukus, menumis, membakar, memanggang, dan menyangrai. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan memberikan tips menggoreng makanan dan menjelaskan reaksi minyak pada saat menggoreng. Tetapi saya di sini tidak sendiri karena saya akan ditemani adik saya. Nah, ini adik saya, namanya? Nama saya Elsa. Adik saya ini biasa masak di rumah, jadi dia yang lebih paham dalam hal memasak ini. Nah, sebelum kita memasuki pada tips menggoreng, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu menggoreng. Nah, menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak. Nah, lemak itu sendiri bisa margarin atau mentega. Nah, minyak dan lemak itu sebagai medium penghantar panas. Minyak dan lemak itu sama, hanya saja berbeda wujud karena perbedaan titik lembutnya. Nah, tempe, tahu, makanan laut, daging ayam, dan kerupuk adalah beberapa jenis makanan yang antara lain dimatangkan dengan cara digoreng. Membuat makanan dengan cara digoreng pasti sudah banyak diketahui oleh semua masyarakat. Namun tidak banyak yang tahu cara menggoreng yang baik dan benar supaya dapat mematangkan makanan secara merata. Nah, berikut ini ada tips yang bisa kalian lakukan dalam proses menggoreng. Adapun tips yang pertama adalah Pilihlah bahan yang baik untuk dimasak dan pakailah alat masak yang membantu dalam proses penggorengan. adapun bahan yang kita pilih. Yang pertama ada tempe, yang kedua ada bumbu racik, yang ketiga ada minyak goreng, yang keempat ada air. Nah, di sini kita pilih bahan tempe ya. Karena apa? Karena tempe ini adalah makanan khas dari Indonesia. Tempe ini terbuat dari kedelai yang difermentasi. Dan saya yakin kalau tempe ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Untuk bumbunya, kita menggunakan bumbu racik ini karena bumbu ini tuh mudah ditemukan di toko-toko ya. Dan gampang gitu. Jadi kita nggak perlu buat bumbu lagi dan ribet. Nah, untuk minyaknya, kita menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak seperti ini tuh banyak dijual di toko-toko dan banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya kita menggunakan air. Air ini kita ambil dari sumur, enggak? Kita ambil dari sini. Nah, untuk alatnya, yang pertama itu ada kompor. Kalau zaman sekarang itu kompor itu udah digunakan itu kompor gas. Kalau zaman dulu itu ada kompor kayu dan kompor minyak. Nah, selanjutnya ada wajan. Wajan kemana ya? Nah, ini ada wajan. Kalau menggoreng itu menggunakan wajan. Jangan menggunakan panci, karena apa? Karena panci itu buat merebus. Ingat ya, panci buat merebus. Nah, selanjutnya ada jepitan sama spatula. Jadi ini alat untuk menggoreng ya. Jadi bukan alat untuk berperang. Kalau ibu-ibu mungkin untuk berperang ya. Selanjutnya ada saringan. Ini bukan saringan teh ya, tapi ini saringan untuk menggoreng. Selanjutnya ada piring untuk tempat masakannya. Nah, selanjutnya ada tisu. Tisu ini digunakan untuk menyerap minyak setelah makanan matang. Nah, adapun tips yang kedua, Perhatikan penggunaan minyak goreng. nah, coba perhatikan masakan Anda sebelum Anda menggoreng. Apakah butuh banyak minyak atau sedikit minyak? Hal ini penting diperhitungkan agar minyak tidak terbuang sia-sia. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu adalah beberapa kali Anda sudah menggunakan minyak tersebut. Nah, jika minyak sudah terlihat kental, berwarna gelap, dan terlihat busa, sebaiknya Anda ganti minyak tersebut. Jadi, perhatikan penggunaan minyak goreng. Nah, di sini kita akan menggunakan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng tempe. Nah, jadi kita menggunakan minyak secukupnya. Jadi
dalam menggunakan minyak kita secukupnya saja ya. Nah setelah itu kita nyalakan kompornya ya. Nah sambil menunggu minyaknya panas, kita buat bumbunya dulu. Nah kita tuangkan air ke dalam bumbu secukupnya saja ya. Nah sesudah membuat bumbu racik ini dan menunggu minyaknya panas, ada tips yang ketiga. Jaga suhu minyak saat proses penggoreng. Nah, suhu merupakan faktor penting. Setelah Anda memasukkan makanan ke dalam minyak, otomatis minyak ini akan menurun suhunya. Nah, keadaan terbaik untuk memasukkan makanan yaitu keadaan minyak benar-benar panas. Bagusnya itu minyak suhunya itu 160 sampai 180 derajat Celcius. Suhu tersebut bisa diukur dengan termometer masak. Tapi kita tidak punya ya, jadi kita nanti mengukurnya secara manual. Nah, sepertinya minyak ini sudah panas ya, tapi kita akan mengeceknya dengan percikan bumbu ini sedikit. Oh, ternyata belum panas. Jadi kita terus sedikit lagi ya. Sebentar lagi. Mohon bersabar. Sambil menunggu minyaknya benar-benar panas, selanjutnya kita masukkan tempe ke dalam bumbunya. Masukkan semua ya, terus kita bolak-balik. Kita bolak-balik. Nah, direndam biar bumbunya itu meresap ke dalam tempe. Sepertinya minyaknya ini sudah benar-benar panas. Kita coba bentar ya, kita coba lagi. Ya. Nah, ketika minyak sudah panas, Anda bisa mengecilkan apinya dan jaga suhu minyak agar benar-benar tetap panas. Nah, tapi sebelum kita memasukkan tempenya ke dalam wajan, ada tips selanjutnya, yaitu Jangan lempar bahan makanan dari kejauhan. iya, jangan lempar bahan makanan dari kejauhan. Karena apa? Karena bukan bola basket ya. Jadi, saat memasukkan bahan makanan itu, jangan dari kejauhan dan dilempar. Akibatnya, kalau kalian melempar makanan dari kejauhan, itu yang terjadi, minyaknya itu akan menimbulkan percikan yang sangat banyak. Dan itu berbahaya bagi kalian. Nah, salah satu contohnya yaitu kita memasukkannya itu lewat samping ya. Itu aja ada percikan. Nah, percikan ini dihasilkan oleh reaksi air dan minyak. Setelah kita memasukkan makanan ke dalam wajan, ada tips yang selanjutnya yaitu Jumlah makanan dalam sekali. ya, saat kalian menggoreng, kalian harus memperhatikan jumlah makanannya. Karena apa? Karena kalau kebanyakan, suhunya itu akan menurun dan matangnya itu akan lama. Nah, dalam jumlah segini itu cukup ya, karena tidak terlalu banyak. Contohnya seperti ini, jadi nanti matangnya merata. Setelah memasukkan jumlah makanan yang pas, ada tips yang selanjutnya yaitu Fokuslah selama proses penggorengan. jadi pada saat kalian menggoreng itu harus fokus ya, bukan seperti itu, tapi fokus pada masakan kalian, jangan ditinggal pergi atau main HP. Karena apa? Karena nanti gosong. Kalau gosong nanti tidak enak ya, jadi nanti mubazir. Sekali dibalik. Nah, sepertinya ini sudah kuning kecoklatan, jadi siap untuk dibalik ya. Jadi kalian itu tetap fokus saat memasak atau menggoreng, jangan sampai gosong.
Nah, dapat kalian lihat kan, di sini ada kayak gelembung-gelembung itu. Nah, itu adalah reaksi air dan minyak. Nah, kebanyakan dari kita mengira kalau ini adalah minyak yang mendidih. Padahal salah, ini adalah air yang keluar dari makanan. Nah, ketika air ini keluar dari makanan, permukaannya akan mengalami kekurangan cairan, sehingga menimbulkan atau membuat makanan ini renyah di luarnya. Nah, kemudian molekul minyak ini masuk ke dalam makanan dan mengisi ruang kosong akibat molekul air yang hilang tadi. Nah, minyak yang terserap dalam makanan ini kemudian menambah kandungan lemak yang juga disebut sebagai kalori. Kelihatannya ini sudah matang ya, tapi sebelum kita angkat ada tips yang selanjutnya, yaitu Angkat makanan menggunakan penjepit atau serok berlubang, kemudian tiriskan. iya, angkat makanan menggunakan penjepit atau serok berlubang dan kemudian tiriskan. Nah, ini kita matikan dulu ya karena ini udah matang. Nah, kita memakai penjepit dan memakai serok ini. Nah, kemudian kita ambil. Nah, kita ambil menggunakan penjepit dan ditiriskan pakai ini ya. Agar minyaknya ini jatuhnya ke wajannya lagi. Hati-hati ya, karena ini minyaknya masih panas. Nah, kemudian kita taruh sini dulu ya, agar minyaknya ini hilang terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil piringnya, tapi sebelum itu piringnya ini kita kasih tisu makanan terlebih dahulu. Nah, tisu makanan ini berfungsi untuk menyerap minyak dari makanan. Nah, selanjutnya kita memasukkan makanan ini ke piring ya. Terlihat gurih ya dan renyah ya tempenya. Nah, inilah hasil makanan dari tips menggoreng tadi. Kelihatan renyah ya. Tetapi ada hal lagi yang perlu diketahui, bahwa di dalam makanan ini terdapat zat aditif. Zat aditif adalah bahan tambahan pada pangan yang ditambahkan baik dalam pemrosesan, pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan makanan. Nah, yang berguna untuk meningkatkan mutu, sifat, atau bentuk pangan. Zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, zat aditif alami merupakan zat yang diperoleh dari bahan alami, sedangkan zat aditif buatan diperoleh atau dihasilkan dari proses non alami atau secara kimiawi. Nah, adapun contohnya seperti penyedap rasa. Kalau penyedap rasa alami itu seperti bawang putih, garam dapur, dan cabai. Nah, kalau untuk penyedap rasa yang kimiawi itu seperti MSG. Nah, ini tadi adalah video dari kami tentang tips menggoreng makanan dan reaksi kimia minyak pada saat penggorengan. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Tempe. Tempe.